Dalam video keempat ini, kita akan mengangkat topik tentang pendekatan struktural atau structural frame. Dalam video ini akan disampaikan pokok-pokok bahasan sebagai berikut, mulai dari latar belakang, prinsip-prinsipnya, unsur-unsur pembentuknya, keterbatasan pendekatan struktural, dan kesimpulannya. Pendekatan struktural memiliki dua akar intelektual utama, yaitu Frederick Winslow Taylor dan Max Weber. Frederick Taylor merupakan salah satu tokoh utama dalam analisis industri pada tahun 1900-an. Agenda pokok dari studi analisis industri itu adalah peningkatan efisiensi. Taylor memperkenalkan istilah scientific management. Dan inilah yang dia lakukan. Dia memecah-mecah suatu jenis pekerjaan menjadi detail kecil-kecil dan melatih para pekerja untuk mengerjakan bagian-bagian tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh efisiensi optimal dalam setiap gerakan dan waktu yang dimanfaatkan. Untuk waktu-waktu selanjutnya, sejak tahun 1920-an tentu saja, para teoretisi yang lain telah memperluas konsep scientific management dengan cara mengembangkan prinsip-prinsip dalam 4 unsur, yaitu spesialisasi, waktu pengendalian, otoritas, dan delegasi tanggung jawab. Pionir kedua di dalam pendekatan ini adalah ekonom dan sosiolog Jerman yang bernama Max Weber. Dia mulai bekerja di awal abad ke-20 dan meninggal tepat 100 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1920 pada usia 56 tahun. Ketika pandemik flu Spanyol menyerang seluruh dunia dan menghabiskan 17-50 juta warga dunia. Tapi mari kita berbicara yang lain. Jadi konteks industrialisasi pada waktu itu adalah organisasi formal yang merupakan fenomena relatif baru. Patriarki masih sangat berpengaruh. Rasionalitas hampir tidak pernah ditemukan. Pemimpin organisasi adalah sosok ayah, dan sosok ini memegang kekuasaan hampir tanpa batas. Dia bisa memberikan hadiah atau hukuman terhadap seorang karyawan dengan sesuka hatinya. Pada waktu itu, seorang karyawan bisa saja diangkat atau dipecat sejauh sang pemimpin menghendaki. Weber mengamati adanya evolusi di dalam pendekatan struktural pada akhir abad 19. Dan untuk meningkatkan efisiensi, Weber melihat pentingnya rasionalitas. Sebuah lembaga dikatakan rasional ketika langkah-langkah atau strategi yang dijalankan semakin mendekatkan organisasi itu pada tujuannya. Mari kita melihat tahap yang berikutnya, 6 prinsip dasar yang menjadi landasan dari pendekatan struktural. Kita akan mendiskusikannya satu persatu.
Prinsip pertama berbunyi sebagai berikut. Organisasi didirikan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan organisasi menetapkan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kata kunci dari prinsip pertama ini adalah tujuan dan strategi. Dua kata kunci inilah yang oleh Max Weber tandai sebagai penciri dasar rasionalitas. Prinsip kedua berbunyi sebagai berikut. Organisasi meningkatkan efisiensi dan memperkuat kinerja melalui spesialisasi dan pembagian pekerjaan yang tepat. Kata kunci dari prinsip kedua adalah spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Ini tentu konsep yang mendasar di awal abad 20 yang lalu, yaitu ketika era industrialisasi sedang tumbuh besar-besaran. Prinsip ketiga berbunyi sebagai berikut. Bentuk-bentuk koordinasi dan pengendalian yang tepat akan memastikan bahwa upaya dari berbagai pihak terkait akan terorganisasi dengan baik pula. Kata kunci dari prinsip ketiga ini adalah koordinasi dan pengendalian. Mengingat bahwa masing-masing orang memiliki spesialisasi tertentu, maka dibutuhkan kapasitas koordinatif dan kontrol yang merupakan fungsi manajemen. Tanpa adanya koordinasi dan kontrol yang baik dan tepat, organisasi diyakini akan berkinerja buruk. Kita memasuki prinsip keempat yang berbunyi sebagai berikut. Organisasi beroperasi dengan optimal ketika rasionalitas diutamakan. Rasionalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan agenda-agenda pribadi atau tekanan-tekanan eksternal. Kata kunci rasionalitas mendapatkan penekanan di sini. Sekali lagi, rasionalitas didefinisikan sebagai semakin dekatnya strategi atau cara melakukan suatu hal dengan tujuan yang mau dicapai. Lembaga dikatakan rasional bila yang ditargetkan adalah pencapaian tujuan itu, bukan hal-hal lain. Kedekatan personal dan tekanan eksternal tidak boleh mencampuri urusan organisasi. Terlebih karena itu melawan prinsip rasionalitas. Prinsip kelima berbunyi sebagai berikut. Struktur lembaga yang efektif seiring dan sejalan dengan lingkungan organisasi mutakhir. Termasuk di dalamnya adalah strategi, teknologi, sumber daya manusia, dan lingkungan. Pada prinsip ini, struktur lembaga bukan sesuatu yang mati dan baku. Struktur lembaga harus dibuat dinamis, dan ini juga menjelaskan pentingnya prinsip terakhir. Bila kondisi sudah tidak tepat, maka ya harus restrukturisasi. Maka kita akan masuk ke
prinsip terakhir. Prinsip keenam berbunyi sebagai berikut. Ketika kinerja disebabkan oleh kekurangan atau kelemahan struktural, obatnya adalah pemecahan soal dan restrukturisasi. Pemecahan soal di sini merupakan salah satu langkah penting di dalam scientific management. Semuanya harus ilmiah, dalam arti ada penjelasan logis dan rasional untuk semua persoalan. Pemanfaatan data empiris sangat penting. Informasi dari pergunjingan atau rumor, desas-desus, tanpa disertai data yang valid dan reliable, tidak boleh menjadi pertimbangan di dalam pendekatan ilmiah ini. Kita sudah menyelesaikan bagian pertama dan kedua, yaitu pengantar dan prinsip-prinsip pokok. Mengingat bahwa video ini menjadi terlalu panjang, saya memutuskan untuk membaginya ke dua bagian. Untuk bagian yang kedua nanti akan berbicara pada bagian 3, 4, dan 5. Sampai jumpa.